Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, tentunya di channel Rian TV. Hari ini saya tertarik dengan yang lagi rame ya, yaitu tentang cuitan SBY, Presiden kita sebelum Jokowi, di Twitter. Jadi dalam cuitan tersebut, SBY menulis sebuah unggahan tentang ungkapan beliau di dalam mimpinya. Bagaimana isi cuitan tersebut? Mari kita bahas bersama. Oke, mari kita ke sini ya. Kita cek ini di Twitter Susilo Bambang Yudhoyono asli ya. Di sini saya tertarik untuk membahas ini karena di sini saya akan sedikit memberikan opini tentang isi tweet dari SBY ini. Uh, di sini ada opini yang sangat positif banget, kemudian ada opini yang sedikit mungkin menyinggung orang lain ya, seperti itu. Mari kita bahas bersama ya. Jadi di sini SBY menulis sebuah tweet di Twitter pribadinya. Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju ke stasiun Gambir, kata SBY. Jadi dari tweet yang tweet pertama ini kita bisa melihat ya, kita bisa menggambarkan bahwa di situ SBY mempunyai sebuah harapan ya, sebuah harapan kebersamaan dari unggah-ungguh orang Jawa. Itu dimulai dari Jokowi yang paling muda, kemudian ke rumahnya SBY. Kemudian setelah berada di rumah SBY di Cikeas, kemudian mereka bersama-sama, yaitu Jokowi dan SBY, menuju ke rumah Megawati untuk menjemputnya. Nah, dari sini ada unggah-ungguh Jawa di sini ya. Jadi yang muda ke ke yang lebih tua, kemudian yang lebih tua ke yang paling tua. Di sini Megawati yang paling tua di situ. Jadi ini menggambarkan sebuah di mana SBY ingin bersama-sama kemudian bersatu untuk memimpin setelah selesai ya memimpin negara ini. Mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing, dalam artian mereka tidak berkecimpung lagi di dalam dunia politik. Ini sebuah harapan SBY, sepertinya seperti itu. Dan ini terjadi ya, tweet ini terjadi setelah pertemuan antara Puan dan AHY kemarin. Dan dalam isinya, dalam isi pertemuan tersebut, dalam sesi konvers ya, itu mereka menyatakan ingin bahwa pemilu tahun 2024 itu nanti berjalan dengan damai. Kemudian di sisi lain mereka bertemu ini adalah untuk menyatukan atau bersilaturahim, di mana kita ketahui bahwa SBY dan Megawati sejak pemilu 2024 itu dipandang masyarakat seperti bermusuhan, walaupun memang mereka secara realnya kelihatannya bermusuhan seperti itu ya. Dan ini melalui anak-anaknya AHY dan Puan diharapkan kedua partai yang sudah berseteru puluhan tahun ini bisa bersatu kembali seperti itu. Kemudian di tweet yang kedua itu, di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8. Beliau telah menyesuaikan
beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai seperti itu. Jadi di sini menggambarkan sebuah koalisi ya. Jadi kalau dalam dunia politik itu kalau tidak dalam satu koalisi mustahil ini bisa bersama-sama seperti ini. Ini seperti harapan SBY juga ya. Kemarin setelah pertemuan dengan Puan dari AHY itu diharapkan sepertinya SBY melalui Partai Demokratnya ini sangat tertarik sekali untuk kemudian bergabung dengan koalisi PDIP, apalagi di dalam koalisinya, koalisi perubahan ini sudah tidak ada kejelasan ya, sampai detik ini tidak ada kejelasan siapa yang akan menjadi cawapresnya. Makanya daripada nanti ya tetap maju kemudian kalah, maju tapi tidak dicalonkan, lebih baik keluar, berada di dalam posisi koalisi dari PDIP yang kemungkinan menangnya itu lebih besar daripada koalisi perubahan seperti itu. Jadi ini gambaran yang sedikit sebuah harapan SBY, di mana diharapkan AHY itu bisa menjadi wakilnya Ganjar Pranowo ya, tetapi semuanya akhirnya nanti juga tergantung kepada Ganjar Pranowo terkait masalah Pilpres atau tergantung terhadap koalisi partai tersebut, entah itu nanti bersama Sandi ya atau bersama Erick Thohir atau siapa. Kalau dari PAN itu sudah menawarkan Erick Thohir, kemudian dari P3 ada Sandiaga Uno. Walaupun nanti tidak menjadi cawapres ya, tapi setidaknya tidak lagi berada di kubu oposisi, karena di kubu oposisi itu tidak nyaman ya, tidak bisa bekerja atau tidak mempunyai andil yang besar terkait masalah kemajuan negara Indonesia ini, yang bisa hanya kayak sebuah penonton saja yang mengkritik kadang karena ketidakkesukaan mereka. Zamannya Jokowi ini loh, segini majunya perkembangan, semua infrastruktur itu dibangun mulai dari desa, bendungan, jalan-jalan, tol, kemudian bandara itu dibangun semuanya. Tapi juga ada yang tidak suka, katanya ada yang mengatakan tidak makan tol ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini setelah itu kami bertiga naik kereta api Gajayana yang siap berangkat ke tujuan. Di perjalanan kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat. Rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan, memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan. Jadi sini SBY itu kayak kangen ya menyapa masyarakat, pada masyarakat itu menyambutnya dengan baik ya di situ. Dan dari sini SBY sepertinya juga ingin berada dalam gerbong ya, gerbong bersama dengan mereka Megawati, para mantan presiden Indonesia dengan damai. Kemudian saya sampai di Solo ya, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta. Pak Jokowi kembali ke kediamannya, saya terus ke Pacitan dengan bus, sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanannya ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Ini harapan SBY ini juga setelah memimpin ya, Indonesia ini itu diharapkan kembali ke masing-masing. Tapi kalau Jokowi sudah pasti ya, karena Jokowi juga kemarin memilih rumah hadiah setelah menjadi pensiun itu juga di Solo, itu pasti kesananya. Yang belum Megawati mungkin ya, sampai ya kelihatannya memang ya berdomisili di Jakarta kalau Megawati. Kalau Jokowi cita-citanya memang kembali ke Solo ya, karena memilih
kehidupan setelah itu. Kayak dulu kalau raja-raja Jawa itu menyepi ya setelah memimpin suatu kerajaan seperti itu. Dan ini sepertinya mimpi-mimpi mereka ini bisa disatukan ya. Dan sepertinya kalau dari tweet-tweet ini itu tidak ada gambaran sekali terhadap Anies ketika Anies itu menjadi presiden. Kita bisa melihat presiden ke-8, kemudian bersama-sama dengan Jokowi, kemudian dengan Megawati. Itu kalau bukan dari partai PDIP presidennya, saya rasa kalau dari politik kok tidak mungkin ya. Ya jelas presiden ke-8 ya yang pengganti Jokowi ya berasal dari partai PDIP jelasnya. Entah nanti cawapresnya siapa, entah itu siapa, AHY ataupun yang lain. Yang jelas di sini penggambarannya seperti itu ya. Jadi tidak mungkin kalau Anies bergabung bersama sendirian di situ, ya tidak mungkin kan. Dan ini mimpi SD seperti itu. Dan sepertinya memang suatu harapan yang besar ya dari SBY untuk menyatukan mereka. Apalagi kemarin itu saya melihat SBY itu sangat merestui sekali terhadap pertemuan-pertemuan yang akan mau diadakan ya dengan Puan Maharani itu. Dan sepertinya memang memberikan dampak positif sampai-sampai SBY ini bermimpi ya. Tapi kalau kita bisa ketahui bahwa mimpinya raja itu seperti sebuah kayak doa ya, dan bisa menjadi kenyataan. Tapi SBY bukan raja. Tapi kalau kita menganalogikan dengan kerajaan-kerajaan dari dulu itu bisa juga seperti itu. Dan ini semoga ya kalau Gajayana itu, kereta Gajayana itu Ganjar Jaya selalu bersama kita, itu juga bisa ya, gitu. Nah ini yang mimpi besar yang bisa menjadi kenyataan ya, bisa menjadi kenyataan ketika nanti memang wujud nyatanya Partai Demokrat ini bergerak ya, berpikir dan bergerak untuk segera bergabung dengan partai PDIP biar mimpinya ini jadi kenyataan. Kalau masih bersama dengan Partai Perubahan ya mimpinya ini hanya ya cuma sekedar mimpi tidak akan menjadi kenyataan. Karena mimpi itu mimpi tidur atau mimpi kita punya keinginan itu kalau tidak bergerak, tidak diraih juga sulit diraih ya. Tapi kalau kita bergerak minimal ada sesuatu hal yang bisa diperjuangkan ya. Kalau mimpinya besar menjadi cawapres, kalau tidak kesampaian itu minimal ya menjadi menteri kan lebih bagus daripada menjadi oposisi seperti itu.